Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 21 Juli 2020. Injil hari ini diambil dari Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Kita diingatkan bahwa kita adalah saudara-saudari Yesus Kristus. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Terima kasih karena kami Engkau sapa sebagai saudara dan saudarimu sendiri. Tuhan, kuatkanlah iman kami. Semoga kami selalu setia padamu dan selalu bertingkah laku sebagai saudara-saudarimu sendiri. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 12, ayat 46 sampai 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, siapakah yang sangat kita cintai dalam hidup kita? Orang tua kita, saudara-saudari kita, teman dekat kita, Tuhan kita? Masing-masing kita pasti punya jawaban atas pertanyaan ini, dan jawabannya pasti didukung dengan alasannya. Injil hari ini menceritakan kepada kita bahwa ibu Yesus bersama saudaranya datang mau bertemu Yesus. Tetapi jawaban Yesus, "Siapakah ibuku? Dan siapakah saudara-saudaraku?" Sambil menunjuk kepada murid-muridnya, ia berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudariku perempuan." Kalau kita merenungkan jawaban Yesus, ada kesan bahwa Yesus tidak menghiraukan ibu dan saudara-saudaranya. Tetapi, kesan ini sama sekali tidak benar. Yesus yang adalah pencetus hukum cinta kasih, pribadi yang selalu menggerakkan hati semua orang untuk mencintai orang lain sama seperti diri sendiri, pasti selalu mencintai ibunya dan saudara-saudaranya. Dia yang adalah maha cinta, pasti cintanya kepada orang tua dan keluarganya tidak perlu diragukan lagi. Yesus pasti selalu menunjukkan cintanya kepada ibu dan saudara-saudarinya tanpa syarat. Mungkin ada yang bertanya, kalau demikian apa maksud pernyataan Yesus, "Inilah ibuku dan saudara-saudariku"? Menurut tafsiran kitab suci, pernyataan ini diucapkan dengan tujuan agar para murid bisa melihat makna dan pentingnya menjalankan perintah Tuhan. Semakin kita rajin dan setia menjalankan perintah Tuhan, maka relasi keakraban antara kita dan Tuhan semakin kuat. Relasi fungsional sebagai guru dan murid akan pelan-pelan berubah menjadi relasi keluarga. Pengalaman manusiawi kita sudah membuktikan bahwa relasi fungsional antar sesama akan pelan-pelan berubah menjadi relasi kekeluargaan, karena pengaruh kedekatan emosional dan keterbukaan antara kita. Kepercayaan dan penghargaan antara sesama akan sangat mendukung relasi kekeluargaan ini bisa terwujud dengan baik dan kuat. Kedekatan Yesus dengan para muridnya pun sangat erat.
Kelanjutan dari karya pewartaannya pun akan sangat tergantung pada kerjasama antara Tuhan dan kita. Tanpa para murid yang disapanya ibu dan saudara-saudaranya, maka kelangsungan karya pewartaan kerajaan Allah di dunia ini pun tidak mungkin diteruskan. Kedekatan emosional yang didorong oleh kasih antara para anggota dan Tuhan sungguh memperkuat relasi kita, sehingga dengan demikian para anggota menyapa dirinya sebagai saudara-saudari Yesus Kristus. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita berdoa. Semoga kita selalu merasa dekat dengan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai saudara kita, dan tetap menjadi anggota tubuhnya yang setia dan penuh tanggung jawab. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.